Untuk kehadiran membesar Indonesia, kita mesti pertimbangkan betul dan juga pasti kita akan usahakan semaksimal mungkin. Nanti kita akan berdiskusi dari tim dan juga beliau langsung. Baiknya kalau hadir seperti apa metodenya, seperti itu nanti kita akan pertimbangkan betul karena ini insya Allah akan mengundang sehingga menentukan pertimbangan matang dari kita terkait dengan kondisi yang dihadapi oleh polisi saat ini, soal permasalahan hukum dan juga hal-hal terkait teknis lainnya. Undang-undang kewarganegaraan kita kan tidak boleh mencabut kewarganegaraan yang memungkinkan orang itu stateless. Nah, dalam konteks Habib Rizik ini ya, kita harus cari persoalannya. Persoalannya, apakah Habib Riziknya yang tidak mau pulang? Tidak mau pulang, oke. Ya. Apakah negaranya yang tidak mau memulangkan? Jam 3-nya reuni Akbar 212 untuk menyelamatkan NKRI, menyatukan umat, berjamaah tahajud, berjamaah sholat subuh, berjamaah nanti berjamaah duha. Dari Kabupaten Pandeglang, ya. Dari jam berapa dari sana? Kami berangkat jam 10, nyampe ke sini jam setengah 1. Tentunya dalam momen acara 212 ini dijadikan sebuah monumen, ya. Tonggak sejarah peradaban bangsa dan negeri ini untuk bagaimana kita caranya bersatu kembali. Mengenai kehadiran imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Sebelum kejadian rame ini, tiket sudah dibeli, izin tinggal masih panjang, dan tertahan di imigrasi, tidak boleh meninggalkan Saudi Arabia. Alasannya apa? Tidak ada kejahatan yang dilakukannya. 2 kali terjadi, 3 kali terjadi, sampai akhirnya izin tinggal sudah melewati batas. Jadi karena tidak boleh pulang, sehingga izin tinggal melewati batas, dan itu sudah diperbaharui lagi atas kebaikan jasa pemerintah Saudi Arabia. Rizik akui cemas sebelum hadiri reuni 212, khawatir dipenjara lagi. Mantan pentolan Front Pembela Islam, Rizik Syihab mengaku sempat cemas sebelum memutuskan untuk menghadiri reuni 212 pada hari ini Jumat 2 Desember. Rizik mengaku meminta pertimbangan dari tim pengacara untuk menghadiri reuni tersebut. Pasalnya Rizik saat ini masih menjalani program pembebasan bersyarat dan diawasi oleh Badai Permasyarakatan. Makanya saya konsultasi dengan pengacara, nih kalau saya datang di reuni, ini pelanggaran hukum apa bukan? Ini yang jadi persoalan, kata dia di Masjid Agung Atin, Jakarta Timur Jumat 2 Desember. Kalau pelanggaran hukum besok pembebasan bersyarat, saya dibatalkan dan besok saya dicomot lagi ke penjara selama 1 tahun. Tapi kalau dianggap bukan pelanggaran hukum, enggak ada masalah, sambungnya. PA 212 singgung pemimpin rambut putih ala Jokowi dan peci putih. Rizik menjalani program pembebasan bersyarat hingga 10 Juni 2024. Terdapat sejumlah syarat yang harus dipatuhi Rizik agar tidak kembali menghuni jeruji besi. 1 diantaranya tidak melakukan pelanggaran hukum. Tim pengacara terang Rizik menyatakan bahwa menghadiri reuni bukan merupakan pelanggaran hukum. Pengacara bilang Habib secara de jure, secara hukum enggak ada masalah Habib hadir di reuni, bahkan demo sekalipun nggak ada masalah karena demo itu dilindungi undang-undang. Habib nggak melanggar hukum itu secara de jure, tutur Rizik. Tapi secara de facto itu bisa menimbulkan masalah kalau ada orang-orang yang enggak suka mempermasalahkan, sambungnya. Atas dasar itu Rizik diminta tim pengacara untuk menanyai lebih lengkap mengenai reuni yang akan diselenggarakan. Habib tanya dulu itu mereka bikin reuni bentuknya bagaimana. Kalau bentuknya demo aksi di jalanan, sebaiknya Habib jangan ikut. Pengacara tolak keras jangan ikut walaupun secara hukum boleh asal demonstrasinya ada pemberitahuan ke polisi, ungkap Rizik. Tapi demo itu riskan kalau ada keributan, Habib kena. Demonstrasi itu riskan karena ada orasi politik di atas mobil komando. Begitu ada orasi politik dianggap tidak menyenangkan, bahkan dianggap provokasi terhadap masyarakat. Walaupun bukan saya yang bicara, tetap saya akan dipermasalahkan, terang Rizik. Rizik Syihab hadir masa reuni 212 di Masjid Atin membeludak. Pada hari ini PA 212 mengadakan reuni di Masjid Agung Atin, Jakarta Timur. Agenda tersebut dihadiri Rizik Bahar bin Smith hingga putri Presiden kedua RI Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto. Sebagai informasi, Rizik dinyatakan bebas bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022